Proses pleno atau penghitungan suara tingkat kecamatan beberapa daerah harus ditunda akibat sistem aplikasi Sirekap bermasalah. Penghentian ini memantik kecurigaan publik akan adanya manipulasi suara pada pemilu 2024 ini. Apalagi hingga kini tidak ada jaminan keamanan untuk kotak suara yang sudah terlanjur dibuka. Kita akan bahas situasi ini lebih lanjut. Bergabung bersama kami Fadli Ramadhanil, Manajer Program Perludem. Halo Mas Fadli, selamat sore. Selamat sore Mbak Ayu. Oke, Mas Fadli, saya ingin menanyakan mengenai dampak dari aplikasi Sirekap yang error dan membuat sistem rekapitulasi atau penghitungan suara ini ditunda. Apakah sebenarnya ini adalah hal yang wajar terjadi atau tidak? Pertama sekali yang harus disampaikan kepada publik adalah soal Sirekap dengan proses penghitungan rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi tidak boleh saling menegasikan antara satu dan yang lainnya. Semua orang paham, semua orang tahu, bahkan juga disampaikan oleh KPU berkali-kali, Sirekap itu bukan penghitungan resmi, tapi hanya alat bantu saja bagi KPU untuk mempercepat kepada publik penyampaian informasi penghitungan suara, sekaligus bisa diharapkan menjadi alat kontrol. Tapi kalau sekarang Sirekapnya bermasalah, membuat alasan rekap manual di kecamatan dihentikan, itu tidak masuk akal menurut saya, dan sangat aneh. Karena tidak ada hubungannya itu. Apalagi perintah untuk menghentikan proses rekap itu bukan perintah yang main-main loh. Artinya memerintahkan untuk menghentikan sebagian tahapan pemilu. Kita bisa cek itu dalam Undang-Undang Pemilu, tidak ada dalam Undang-Undang Pemilu itu, sebagian tahapan atau sisa tahapan dapat dihentikan sementara dengan alasan Sirekap bermasalah. Nggak ada itu dalam Undang-Undang Pemilu. Ya. Nah, jadi menurut saya KPU jangan main-main lah kalau soal-soal ini. Karena ini adalah menjaga kemurnian suara pemilih yang tidak boleh dilakukan perubahan, manipulasi dalam bentuk apapun. Kalau Sirekapnya bermasalah, ya itu tanggung jawab KPU. Kenapa tidak serius dan hati-hati membuatnya dari awal? Kenapa tidak ada simulasi dan kemudian pengujian daya tahan dari awal? Itu problemnya KPU. Silakan KPU bertanggung jawab soal itu. Tapi tanggung jawab yang lain, menjaga dan memastikan proses rekapitulasi suara secara manual di kecamatan berlangsung cepat, tepat, dan transparan, itu juga sesuatu yang menjadi tanggung jawab KPU untuk segera dilakukan. Jadi tidak ada alasan menurut saya menghentikan rekap manual karena Sirekap bermasalah. Nah, itu dua tesis yang sebetulnya tidak ada hubungannya. Dan wajar kalau publik menaruh curiga yang sangat besar. Ya. Ada apa ini? Kenapa kemudian proses penghitungan rekapitulasi manual dihentikan? Dan belum pernah terjadi loh, Mbak. Sepanjang pemilu-pemilu sebelumnya. 2019, situng itu juga bermasalah. Bermasalah dalam artian kadang-kadang sistemnya down, kadang-kadang kemudian ditemukan ketidakkonsistenan antara data tabulasi dengan foto atau scan C1 yang juga diunggah di situng. Ini di pemilu 2019 ya. Nah, tapi tidak pernah KPU menghentikan proses rekap manual karena situngnya bermasalah. Oke. Nah, di 2024 ini malah agak unik. Sirekapnya bermasalah, tapi yang Sirekap ini tidak punya hubungan apapun dengan penghitungan manual di kecamatan, malah jadi alasan untuk menghentikan penghitungan manual. Ini aneh menurut saya. Oke, Mas Fadli, saya ingin bertanya analisa Anda, kenapa sampai KPU akhirnya nekat untuk menghentikan perhitungan suara manual? Padahal seperti kata Anda, ini tidak ada kaitannya dengan aplikasi Sirekap yang error. Karena mau tidak mau, masyarakat akhirnya berpikir atau curiga, apakah ada manipulasi data atau kecurangan yang dilakukan oleh KPU? Analisa Anda seperti apa terhadap hal ini? Pada akhirnya publik menduga dengan sangat kuat, jangan-jangan sedang terjadi upaya untuk ke arah sana. Karena banyak sekali kepentingan, kan ini kepentingannya kepentingan perolehan suara, Mbak. Ya. Perolehan suara ini yang nanti akan menentukan partai politik itu akan dapat kursi atau tidak. Partai politik akan diikutkan dalam pengalokasian kursi DPR RI atau tidak. Karena ada syarat minimal harus punya 4% untuk partai politik bisa diikutkan dalam pembagian kursi di DPR RI. Nah, jadi anasir-anasir itu menjadi sangat beralasan. Karena tidak ada alasan yang legal, alasan yang sah
bagi KPU untuk menghentikan tahapan rekap barang 1 hari pun dengan alasan sirekapnya error. Oke. Bahwa sirekap error ya itu kesalahan KPU, kenapa tidak bikin dengan serius seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa tidak disiapkan jauh-jauh hari? Padahal ini kan lumayan mahal ini membuat sirekap ini. Nah, tapi sekarang justru ketidakseriusan itu berdampak kepada kekacauan yang lainnya, menghentikan proses rekap. Saya juga baca salah satu arahan KPU itu, dan saya kira tidak ada penyelenggaraan pemilu itu berbasis pada arahan. Arahan itu kan harus punya dasar hukum juga. Betul. Atas dasar hukum apa KPU RI memerintahkan KPU daerah itu untuk menghentikan proses rekap? Nah, ini bukan persoalan main-main ini. Ini mengelola penyelenggaraan pemilu di negara sebesar Indonesia. Nggak bisa pakai arahan-arahan semacam ormas untuk kemudian mengelolanya. Oke, Mas Fadli, seperti yang tadi Anda telah katakan bahwa ini kejadian ini, situasi ini tidak diatur dalam PKPU. Kita mengingat beberapa waktu yang lalu Ketua KPU dan juga Komisioner KPU baru saja mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir dari DKPP. Dengan situasi ini, apakah mungkin ada peringatan lain yang akan diberikan oleh KPU atau justru sanksi yang lebih berat? Saya jujur saja, Mbak, saya tidak lagi bisa berharap kepada DKPP ya. DKPP juga sudah terbukti gagal menjaga etik penyelenggara pemilu. Mana ada di bawah kolong langit ini lembaga yang punya kewenangan luar biasa dalam menertibkan etika penyelenggara pemilu, tapi menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir, tapi 2 kali. Betul. Nah, nggak ada itu. Di negara manapun nggak ada. Nah, kan terbukti bahwa DKPP pun sudah lagi tidak menjadi problem solving dari menegakkan etik dan integritas penyelenggara pemilu. Tapi saya menduga dengan sangat kuat DKPP sudah menjadi bagian dari masalah integritas penyelenggara pemilu 2024. Oke, dugaan Anda DKPP sudah tidak bisa diandalkan dalam pemilu 2024. Bagaimana dengan Bawaslu, Mas? Ya. Bagaimana dengan Bawaslu? Sama saja. Menurut saya sama saja. Tapi meskipun situasinya sudah sangat mengecewakan seperti ini, kontrol publik dan desakan dari kita semua, teman-teman civil society, teman-teman media, harus terus dilakukan. Bawaslu harus didorong bekerja untuk memastikan ini semua tidak boleh diperlakukan seenaknya seperti sekarang. Coba bayangkan dihentikan hanya berbasis arahan KPU RI. Arahan semacam apa, Mbak, dalam penyelenggaraan pemilu itu yang bisa menghentikan proses rekap? Ini bukan kerajaan, ini penyelenggara negara. Oke. Nah, ini yang kemudian Bawaslu harusnya bekerja. Baik, Mas Fadli, kalau kita melihat berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh KPU yang akhirnya menimbulkan pertanyaan dari publik tentang manipulasi data, bagaimana Anda melihat penghentian sistem penghitungan suara ini terhadap kepercayaan publik dan dampaknya terhadap perhitungan suara nanti ketika perhitungan suara ini benar-benar sudah selesai, real count-nya? Ya, bagi publik yang masih melihat bahwa proses penyelenggaraan pemilu itu adalah salah satu cara untuk mengekspresikan pilihan politik dan satu-satunya cara yang legal dan konstitusional untuk mengganti pemerintahan, ya ini tentu mengecewakan. Publik akan semakin tidak percaya. Kenapa kemudian dihentikan? Siapa yang bisa memastikan ketika diumumkan dihentikan, tapi di balik penghentian proses itu, ada aktivitas-aktivitas tersembunyi yang tidak diketahui oleh publik? Oke. Siapa yang bisa menjamin itu? KPU apakah bisa menjamin itu? Bawaslu apakah bisa menjamin itu? Silakan nyatakan sekarang. Dan saya juga meminta, kita juga meminta sebetulnya kepada DKPP, kepada Komisi 2 DPR untuk memberikan atensi ini secara jauh lebih serius. Ini persoalan bernegara. Habis uang negara puluhan triliun untuk menyelenggarakan pemilu ini, tapi kalau diselenggarakan dengan serampangan dan main-main seperti ini menurut saya salah satu kegagalan luar biasa dalam penyelenggaraan pemilu 2020. Oke, Mas Fadli, terakhir Anda mengatakan bahwa DKPP sudah tidak bisa diharapkan, begitupun dengan Bawaslu juga di pemilu 2024 ini. Lalu untuk masyarakat yang gelisah akan transparansi perhitungan suara ketika pemilu ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Bagaimana cara kita mengawalnya bersama? Iya, banyak inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat, Bayu. Misalnya teman-teman kawal pemilu, teman-teman jaga suara, teman-teman peta kecurangan pemilu, itu kan mengambil inisiatif untuk terlibat dalam memantau potensi kecurangan pemilu.
dengan platform digital yang disiapkan. Saya kira itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan nanti kita bisa memverifikasi C1 hasil yang kemudian dihasilkan dari proses perhitungan di TPS itu, kalau dikumulasikan atau proses direkap, apakah itu mengalami perbedaan setelah nanti proses rekapitulasi dilanjutkan. Tapi ini sangat mengecewakan sekali dan mengkhawatirkan sekali menurut saya, penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan arahan-arahan semacam mengelola kerajaan seperti ini. Dan informasinya penundaan ini akan berlangsung hingga besok ya, Mas Fadli, 20 Februari 2024. Kita lihat apakah kita akan melihat bersama dan pastinya mengawal bersama pemetaan suara perhitungan di pemilu 2024 ini. Kita jaga pemilu yang jujur dan juga adil, transparan dan juga berintegritas. Terima kasih atas informasinya, Mas Fadli Ramadhanil, manajer program Perludem, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore, Mas, sehat selalu. Sore, Mbak Ayu.